Mencari sebuah SUV diesel yang gagah, mewah, enak dikendarai, irit bahan bakar, dan mesin yang super kencang, Hyundai Santa Fe merupakan jawabannya. SUV paket komplit ini, versi second-nya sekarang bisa ditebus dengan uang setengah dari harga barunya. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil, dan ini dia review dari Hyundai Santa Fe. Ini salah satu SUV yang mungkin bisa dibilang low profile, tapi dengan mesinnya mudah sekali untuk mengasapi seekor mobil SUV leather frame yang populer di Indonesia seperti Pajero Sport ataupun Toyota Fortuner. Tapi kalau Fortuner yang 2800 sih ya kurang lebih mirip lah ya untuk tenaga figur dan akselerasinya. Oke, dan kalau teman-teman semua mencari sebuah SUV yang super nyaman, enak dikendarai, mesin dieselnya irit, dan juga mewah, ini menjadi salah satu pertimbangan yang harus teman-teman perhatikan. Karena untuk harganya teman-teman ya, untuk varian ini, dia adalah varian terendah atau yang paling basic. Di atasnya itu ada tipe XG, dan yang paling tinggi ada Hyundai Grand Santa Fe. Nah, yang kita punya ini adalah tipe GLS teman-teman. Yang mana untuk tampilan eksterior gak banyak berubah jika dibandingkan dengan tipe menengah yaitu XG, maupun tipe tertinggi yaitu Grand Santa Fe. Dan rasanya untuk varian ini pun dengan mesin yang diesel sangat-sangat worth it, alias harganya sekarang sudah cukup terjangkau. Jika dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran sekarang, mungkin dengan uang 360 jutaan teman-teman bisa mendapatkan sebuah compact SUV ya. Tapi ini adalah sebuah medium SUV yang beda, rasanya jauh, ini lebih nyaman pol. Sedikit berbicara mengenai Santa Fe ya teman-teman. Santa Fe itu diambil namanya dari sebuah kota kecil yang terletak di Amerika. Dia itu sudah ada sejak tahun 2000 dan mobil ini masuk dalam generasi terakhir yang juga masih dijual oleh Hyundai. Yang pertama kali rilis untuk generasi keempat ini di tahun 2018. Mengalami facelift atau mengalami penyegaran di tahun lalu atau tahun 2021. Dan tampangnya facelift atau non facelift tidak berubah secara signifikan. Karena di depan bisa kalian lihat ini adalah bahasa desain Hyundai terbaru yang keren banget. Ini mewah sekaligus tangguh gitu ya. Ini aksen chrome-nya itu dilapis dengan brush aluminium yang tidak terlihat mencolok mata, serta di bagian grillnya itu serasa lebih premium karena dia menggunakan grill model 3D seperti ini. Tapi walaupun begitu dia hanya honeycomb biasa teman-teman. Nah, untuk varian GLS juga dibekali dengan beberapa teknologi yang juga sama seperti varian tertingginya, yaitu pada bagian headlamp. Dia headlampnya sudah ada proyektor dan pastinya sudah LED. Tapi untuk bagian fog lamp di bawah itu masih halogen teman-teman. Di atas ini DRL-nya tenang aja karena dia DRL-nya sudah LED. Nah, yang menarik lagi, di balik tampangnya yang memang sudah cukup mencirikan sebagai mobil yang bertenaga, didukung juga dengan dapur pacu yang juga gak kalah mumpuni. Siap buat ngasepin SUV leather frame yang beredar di jalanan sekarang. Kita lihat mesinnya. Ini adalah mesin yang banyak sekali dipuji dan juga banyak sekali mendapatkan apresiasi, khususnya untuk sebuah medium SUV seperti ini. Biasanya medium SUV itu dibekali dengan mesin 2500, 2800 mesin diesel ya. Tapi mobil ini hanya 2200 cc, 4 silinder diesel yang dilengkapi dengan turbo pastinya. Mesin yang dibekali dengan teknologi CRDI atau Common Rail Diesel Injection ini mampu memuntahkan tenaga di angka 190 dk dan torsi di 443 Nm. Wow, itu memang kalau secara angka tidak cukup fenomenal jika dibandingkan dengan Fortuner yang memiliki mesin 2800 cc, tapi akselerasi dari mobil ini 0 sampai 100 untuk mobil yang memang besar sekali bobotnya teman-teman, mampu dicapai dengan hanya 8,5 detik saja. Pun begitu, didukung dengan transmisi yang sangat sigap, yaitu transmisi dual class transmission 8 speed ke dua roda depan. Dan sebagai catatan lagi, sebagai pertimbangan teman-teman semua untuk mencari mobil diesel yang memang bertenaga, mobil ini juga cukup irit loh untuk konsumsi bahan bakarnya. Dia dari riset yang saya dapatkan untuk rute kombinasi yaitu rute tol dan rute perkotaan, mobil ini rata-rata bisa mencapai di 14 km per liter. Yap, jadi untuk bisa dibilang mobil yang sangat affordable dan juga benar-benar mobil sempurna, Santa Fe ini masih oke banget. Tapi catatan teman-teman, mobil ini tidak bisa meminum solar atau meminum BBM
diesel yang bersubsidi ya. Karena pihak Hyundai sendiri mengklaim BBM terbaik untuk mobil ini adalah Pertamina Dex gitu ya. Jadi memiliki cetane yang lebih tinggi daripada Solar biasa. Oke, kayak gini ruangan mesinnya sudah rapi, ada tulisan CRDI, 16 valve, sudah ada peredam juga dan lengkap dengan 2 buah pegas hidrolis untuk menyangga kap mesinnya yang memang besar dan berat ini. Oke, bentar. Sip, kita ke samping dan belakang. Let's go. Tarikan garis yang tegas di bagian depan, mesinnya bertenaga, juga disalurkan oleh bagian samping yang memang terlihat atletis teman-teman ya. Kekar sekali. Mobil ini memiliki dimensi yang memang cukup lebih panjang jika dibandingkan dengan medium SUV monocoque lainnya, karena dia memiliki panjang di 4770 mm, tapi tidak sepanjang SUV leather frame, yang membuat suasana di dalam kabin itu terasa lebih lega. Tapi nanti kita cobain untuk kabinnya sendiri. Dan di bagian samping sini, hal-hal yang menarik adalah ya bentuknya teman-teman, karena tarikan garisnya ini terlihat kekar-kekar sekali alias atletis. Serta karena ini mobil dengan tipe terendah atau tipe paling basic GLS, jadi dia dibekali velg yang ukurannya hanya 18 inci saja. Jika dibandingkan dengan Santa Fe XG ataupun yang Grand Santa Fe, kedua tipe itu memberikan velg yang lebih besar yaitu ukuran 19 inci. Namun rasanya velg 18 inci juga sudah cukup karena memberikan bantingan suspensi yang nyaman di dalam kabin. Nah, untuk ukuran bannya sendiri dia di 235 aspek rasio 60. Depan belakang sudah cakram, lengkap dengan fitur keselamatan teman-teman. Ini mobil top banget, dia ada hill descent control dan ada hill start assist, ABS, CBD brake assist, vehicle stability control pastinya sudah ada alias sudah hadir di mobil Santa Fe ini. Nah, untuk tipe GLS ini selain itu di atasnya juga dia tidak diberikan panoramic sunroof teman-teman. Panoramic sunroof hanya ada di tipe XG dan juga di Grand Santa Fe. Tapi overall kayak gini, desainnya nggak banyak berubah. Dan yang harus diapresiasi lagi adalah ini teman-teman, bukan pintunya dia sampai bawah ya, yang membuat kalau misalnya habis kotor-kotoran, celana teman-teman semua nggak bakal kotor kena bodi dari Hyundai Santa Fe ini. Kita ke belakang sekarang. Nah, di belakang sini hal yang menarik juga adalah ini, bentuk tail lamp atau stop lamp dari Hyundai Grand Santa Fe, karena bisa dibilang ini bentuknya itu 3D teman-teman ya. Dia sudah menggunakan LED pastinya, dan kalau malam hari ganteng banget nih bersinarnya tail lamp atau stop lamp dari Hyundai Santa Fe ini. Sudah ada defogger pastinya, high mount stop lamp di bagian atas, kamera mundur, di samping tadi nggak ada kamera 360 teman-teman, dan ada emblem ini, Santa Fe. Lalu yang nggak ada lagi di varian GLS ini adalah penggunaan power tailgate. Nah, ini kondisi bagasi jika kursi semuanya ditegakkan teman-teman. Masih cukup ya untuk membawa beberapa ransel teman-teman semua di bagian belakang sini. Tapi kalau nggak ada penumpangnya, mudah sekali untuk melipatnya karena di sini ada tali yang panjang. Kita tidurkan saja. Dan kalau kurang, bagasi ini juga bisa diekspansi atau dibesarkan kembali dengan melipat kursi baris kedua. Gimana caranya? Nggak perlu ke depan repot-repot karena Hyundai sudah menyediakan tombol di bagian sini teman-teman. Yup, jadi dia copot sendiri ya, alias tidur sendiri. Nah, dan selamat datang. Nih, mau bawa tempat tidur rasanya muat. Tidur di dalam kabin Hyundai Santa Fe kalau semua kursinya terlipat seperti ini. Oke, gede banget. Sip. Sayang sekali ya, tipe GLS ini belum ada power tailgate-nya. Oke, sudah sampai di kabin baris ketiga dari Hyundai Santa Fe. Dan bisa dibilang ini adalah posisi duduk yang tidak cukup memadai untuk orang dewasa ya. Apalagi yang memiliki tinggi seperti saya, yaitu 185 cm. Tapi walaupun begitu, jika dibandingkan dengan SUV medium yang ada di pasaran seperti Honda CR-V misalnya ya, sama Wuling Almas gitu ya, ini masih cukup lega loh teman-teman. Karena memang dia memiliki dimensi yang cukup panjang, yaitu 4770 mm. Dan rasanya di belakang sini hanya untuk diduduki oleh penumpang yang tingginya tidak lebih dari 165 mungkin. Karena untuk penumpang dewasa seperti saya ini tidak ada lagi ruang kaki tersisa dan ruang kepala pun mentok nih. Jadi ya walaupun tidak meringkuk teman-teman, tapi ini cukup tidak nyaman. Apalagi kalau teman-teman semua berpergian dengan jarak yang cukup jauh. Tapi yang harus diapresiasi adalah penggunaan material
yang digunakan di kabin baris ketiga ini, di mana dia sama seperti di baris kedua dan pertama, masih menggunakan jok kulit yang model perforated seperti ini, dan juga ini joknya cukup nyaman karena busa joknya empuk nih, walaupun terlihat agak sedikit lebih tipis. Nah, untuk varian yang GLS ini sayangnya Hyundai tidak memberikan AC tambahan di bagian baris ketiga, sehingga untuk bepergian jauh gitu ya, ini pasti bakal panas banget karena AC hanya tersedia di konsol tengah aja di baris kedua. Tapi walaupun absen fitur AC-nya, dia sudah diberikan ini teman-teman soket lighter 12 volt untuk mengecas gadget teman-teman semua. Nah, di sini emang proper untuk 2 orang penumpang saja karena headrestnya cuma 2. Fitur keselamatan lengkap dengan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang. Oke, ada beberapa kompartemen terbuka di bagian kiri dan juga di bagian kanan sini ada 2 buah cup holdernya. Kayak gitu teman-teman, minimalis dan rasanya cukup memang untuk penumpang yang tidak tinggi-tinggi banget. Sekarang kita duduk di baris kedua. Ini posisi paling nyaman harusnya. Kita lihat. Ini dia kursi yang paling sering diduduki oleh pemilik Santa Fe ya. Karena memang ini masuknya ke dalam kelas medium SUV, tapi memang harganya sudah cukup mahal sehingga banyak sekali pengguna Santa Fe itu memang duduk di kursi baris kedua gitu. Walaupun rasa berkendara dari menyetir mobil ini juga masih sama-sama enaknya. Nah, kita omongin sekarang untuk kursi baris kedua ini, dimana ini jauh lebih enak sih dibandingkan di belakang karena kursinya seperti yang udah saya bilang tadi bahwa busa joknya itu terbilang cukup empuk dan juga benar-benar merangkul badan dengan sempurna. Dan saya sangat suka sekali dengan kursi yang tinggi teman-teman. Jadi ini tidak setengah, biasanya kursinya cuma setengah ya. Mobil-mobil kebanyakan itu ini sampai menopang pundak teman-teman semua. Sehingga ini bisa lebih rileks dan lebih nyaman. Juga kalau mau tambah rileks di belakang nggak ada penumpang, bisa di reclining lagi teman-teman, 1 step. Nah ini kalau udah recline kayak gini, sedikit rebah dan membuat rasa duduknya ini makin nyaman. Kursinya empuk sekali, mantap. Tapi kita posisikan yang normal aja. Nah di sini juga teman-teman diberikan armrest dong pastinya, gede banget armrestnya dan kekar, lengkap dengan 2 buah cup holder di kanan kirinya. Oke, dan kita bahas fitur-fiturnya sekarang. Di depan ada 2 buah blower AC. Ini di bawahnya ada 2 buah soket untuk mencharger gadget kalian. Ini soket USB ya, bukan lagi soket lighter seperti di belakang. Dan upgrade yang cukup signifikan karena Santa Fe sebelumnya AC-nya tersedia di bagian pilar B-nya, tapi ini di bagian konsol tengah sini. Nice. Untuk material kabin pastinya ini baik sekali, warnanya coklat seperti ini dan kondisi mobil ini juga masih sangat sempurna, alias seperti layaknya mobil baru. Oke, sekarang kita ke menu utama yaitu bagian kokpit alias kabin paling depan dari Hyundai Santa Fe. Kita lihat. Ini dia kabin depan dari Hyundai Santa Fe. Banyak sekali mengalami improvement teman-teman karena sedikit lebih modern. Dia menggunakan head unit yang sudah model layar besar seperti ini di bagian tengah dan pastinya head unitnya juga makin canggih. Oke, yang pertama kali saya pengen kasih tahu adalah kunci dulu dong. Ini kuncinya seperti ini. Premium sekali ya teman-teman ya. Dia ada 3 buah tombol untuk membuka pintu bagasi walaupun belum ada power tailgate-nya, tapi ini untuk membuka lokannya saja, membuka kunci pintu dan mengunci pintu. Oke, keyless pastinya. Sebelah kiri untuk engine start stop-nya kita hidupkan. Apakah mesin diesel CRDI 2200 cc-nya ini halus? Kita langsung tes aja. Oke. Dan lagi-lagi karena ini adalah sebuah mesin diesel yang modern, jadinya sama kurang lebih getarannya itu seperti mesin bensin, nyaman dan tenang sekali. Nggak ada komplain untuk getaran mesin dari Hyundai Santa Fe CRDI ini. Kita hidupkan AC dulu teman-teman. Oke, nah sekarang kita bahas posisi duduknya. Ini yang seperti yang udah saya bilang bahwa menyetir Hyundai Santa Fe juga sama menyenangkannya seperti duduk di belakang karena untuk rasa berkendara mobil ini jempolan sekali, tenaganya besar. Lalu, biarpun dimensinya besar seperti ini teman-teman, rasa berkendaranya itu seperti teman-teman membawa sebuah SUV kompak aja. Dimana untuk handlingnya, untuk radius putar, mobil ini juga masih sangat baik sekali. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita atur dulu posisi duduk. Posisi duduk ini juga bisa diatur lewat
tombol elektrik di bagian kanan nih teman-teman. Untuk menaikkan kursi depan dan kursi belakang ini sudah bisa diatur elektrik, maju mundur elektrik, dan juga pastinya ada reclining. Oh, kelupaan teman-teman, ada juga lumbar support di bagian tengah nih. Khusus untuk driver saja, karena yang tipe GLS ini untuk bagian kiri atau penumpang kiri ini belum dilengkapi dengan pengaturan elektrik. Kursi sudah pas posisinya, sekarang kita atur setirnya. Nah, ini sebenarnya udah saya set sih dengan posisi berkendara saya secara ideal. Dia sudah bisa teleskopik pastinya ya teman-teman. Ini jauh sekali teleskopiknya, lebih dari 1 jengkal, seperti pengaturan teleskopik mobil-mobil Eropa, dan juga sudah bisa tilt. Oke, dan kalau kayak gini sih nyaman banget ya nyetir Hyundai Santa Fe. Nah, kita bahas bagian setirnya sekarang. Setirnya modern, sudah lengkap dengan beberapa tombol-tombol teman-teman. Di kiri untuk mengatur infotainment di bagian tengah, dan di kanan juga ada fitur cruise control juga untuk pengaturan MID di bagian speedometernya atau di bagian instrumen cluster. Ada apa aja di bagian tengah? Sekarang kita bahas teman-teman. Dia secara overall dinominasi dengan 2 buah dial yang cukup besar, di kiri untuk tachometer, di kanan untuk speedometer. Di bawahnya ada penunjuk suhu mobil dan juga sisa bahan bakar mobil ini. Kita lihat sekarang informasi di bagian tengah. Layarnya masih hitam putih, masih analog, tapi tenang aja, ini lengkap untuk informasinya. Dia pertama secara default ada drive mode, di mana drive mode-nya itu dia bisa diatur lewat sini teman-teman. Ada 3 mode, 4 mode maksud saya. Ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Nah, biasanya pengguna Hyundai itu langsung taruh aja di Smart, jadi dia bisa membaca kebiasaan menyetir teman-teman semua, sehingga dia bisa menyalurkan tenaganya secara lebih efisien dan juga bisa menghemat bahan bakar yang lebih pro gitu ya. Sebenarnya ada juga sih mode Eco, tapi rasanya untuk perkotaan set aja di posisi Smart ini. Nah, selain mode berkendara yang bisa diatur, teman-teman juga bisa melihat ini user setting. User settingnya itu ada driver assistant. Driver assistant itu ada warning volume, lalu ada pengaturan pintu, door, pengaturan lampu, terus ada headlight delay. Oh, ini untuk misalnya teman-teman keluar, dia ada follow me home. Sound, ini soundnya ada welcome sound. Jadi ketika dihidupkan, dia akan memberikan suara ambience yang menenangkan pastinya. Jadi menyenangkan sekali naik mobil Hyundai ini. Lalu ada service interval, ini penunjuk service. Other, ada untuk reset nih, fuel economy dan fuel consumption. Gitu. Ada juga pengaturan untuk temperatur unit. Oke, seperti itu. Informasi MID-nya cukup lengkap teman-teman. Dan untuk mobil ini sendiri, dia untuk maksimum top speed-nya di 260 km/jam. Walaupun Hyundai mengklaim membatasi mobil ini berjalan maksimal di angka 200 km/jam. Keren, kencang banget. Oke, sekarang kita bahas bagian tengah. Ini layarnya cukup besar, kurang lebih di 7 inci, yang pastinya sudah touchscreen. Tapi ini bukan layar terkini yang digunakan oleh Hyundai, karena dia untuk konektivitas hanya bisa menggunakan Apple CarPlay saja, belum Android Auto. Jadi sudah cukup keren, walaupun ini tipe GLS lagi-lagi. Dan sayangnya seperti yang udah saya bilang, mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360 gitu. Tapi untuk fitur konektivitas lengkap, udah ada Apple CarPlay dan juga udah bisa menyambungkan via Bluetooth. Ini juga enak ya teman-teman, pengaturan volumenya ada di bagian kiri dan untuk mengatur tune ada di bagian kanan. Kita ke bawah, AC-nya bentuknya seperti ini teman-teman. Lalu untuk pengaturan AC-nya sendiri, dia sudah dual zone climate control. Kiri kanan bisa mengatur suhu udara masing-masing, lalu juga ada fitur clean air yang berarti dia sudah bisa menyegarkan udara di dalam kabin. Ini semuanya tombolnya fisik, jadi enak sekali untuk mengaturnya. Kita ke bawah lagi, ada beberapa soket ya. Soket lighter ada satu di bagian kiri untuk mengecas gadget pastinya. Ada soket USB, ada soket AUX 3,5 mm dan juga ada soket USB lagi untuk mengecas gadget teman-teman semua. Banyak sekali soket USB di bagian depan dan tengah teman-teman. Kita ke belakang lagi. Sekarang kita lihat di sini ada 2 buah cup holder. Lalu ini untuk pengaturan transmisinya, dia sudah ada Triptonic juga teman-teman. Dan tadi lupa, di setir juga sudah ada lengkap dengan pedal shift 2 buah kiri kanan. Lampu-lampu dia sudah auto ya teman-teman ya. Lalu untuk wipernya sudah intermittent juga. Dan di bagian belakang tuas transmisi ada beberapa tombol-tombol nih teman-teman. Rem parkirnya sudah elektrik pastinya, ada fitur auto hold, drive mode seperti yang udah saya bilang, memati dan menghidupkan sensor parkir belakang, dan di sini adalah tombol yang cukup berguna untuk menuruni tanjakan curam, yaitu tombol hill descent control teman-teman. Untuk tempat penyimpanan banyak sekali. Di depan ada 1 buah tempat penyimpanan terbuka,
2 buah cup holder, di sini satu tempat penyimpanan terbuka lagi, dan ini juga cukup besar teman-teman, konsol tengahnya yang ada separatornya seperti ini. Nice, tapi untuk konsol tengahnya belum dilengkapi dengan pendingin, jadi hanya tempat penyimpanan saja. Nah, sekarang kita ngobrolin ini nih teman-teman, material dashboard, dimana Hyundai juga sudah berbenah untuk penggunaan material dashboard sendiri. Dia sudah cukup premium karena semua bagian dashboard ini dilapis dengan material kulit yang sudah soft touch, jadi aman banget. Di bagian tengah sini bahkan ada stitching asli teman-teman. Dan di kanan juga nggak lupa dong, ini ada soft touch juga untuk bagian armrestnya. Di atasnya juga sudah soft touch, nice banget. Di atas ini pion tengahnya sudah elektrokromatik, jadi bisa meredup sendiri ketika mendapat cahaya beam dari kendaraan belakang. Ada tempat penyimpanan kacamata, dan ini untuk lampu-lampu kabinnya masih warna kuning. Kita lihat vanity mirror ada, dan juga ada lampu. Nice, fitur mobil mewah yang memang harus ada di Hyundai Santa Fe ini. Tapi sayangnya lagi-lagi untuk tipe GLS ini belum dilengkapi dengan sebuah panoramic sunroof di bagian atas. Tapi it's okay, fiturnya masih sama-sama nyaman dan mewah. Apalagi mengingat harganya yang sudah cukup terjangkau. Bahkan bisa disandingkan dengan beberapa SUV kompak keluaran 2022. Berapa harganya? Langsung kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap dari Hyundai Santa Fe tipe GLS ini. Kilometernya masih 49.948. Keren. Kita ke depan. Sampai di akhir video. Kesimpulannya, teman-teman yang sedang mencari SUV yang berbahan bakar diesel, kencang, mewah, enak dikendarai, irit bahan bakar, dan mesin yang cukup bertenaga, Hyundai Santa Fe ini bisa menjadi pertimbangan yang paling serius teman-teman. Kenapa demikian? Ya, seperti yang udah saya ceritakan, dari mulai depan, samping, hingga bagian interiornya. Dan memang ya, mobil ini sekarang untuk versi bekasnya banyak sekali dicari loh teman-teman. Dan berebutan untuk memiliki mobil ini. Apalagi sekarang harganya sudah bisa disandingkan dengan beberapa lini mobil kompak SUV. Dan kita buka nih. Jadi kita punya Instagram teman-teman, kalau belum follow silahkan di follow ya, di @belanja.mobil. Ini sudah ada speknya secara lebih lengkap dan harganya juga saya berbasisin ya teman-teman. Kita jual untuk Hyundai Grand Santa Fe tahun 2018 sebelum facelift dengan odometer yang tercatat di angka 49.000 saja. Kita jual di 388 juta rupiah. Dan harga tersebut pastinya masih boleh nego lagi. Mobil ini juga tercatat terakhir servis di bulan 7 tahun 2022 di kilometer 39.000. Jadi aman teman-teman. Dan pajaknya juga cukup terjangkau untuk Hyundai Santa Fe ini di angka 8 jutaan rupiah aja. Oke, jadi sekian ulasan singkat mengenai Hyundai Santa Fe ini. Dan rasanya nggak ada lagi komplain kalau teman-teman memiliki budget yang cukup pas-pasan tapi memang memiliki mobil yang enak, ini harus hadir di garasi kalian. Oke, seperti biasa terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya akan pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Hyundai Grand Santa Fe.